matic yang bisa dibikin manual. Saya punya langganan. Langganan saya resmi BMW Gallery di Bintaro. Ini kayak transformer sob. Wah, hampir kepentok ini sob. Udah. Terus sampai kanan. Salam Corona. Saya ini ikut masuk Pak Bibit ya. Iya, silakan. Ini mobil sudah dilengkapi teknologi canggih dan safety yang canggih. Jadi ketika kita sudah masuk dan harus starter mobil ini, ada standar pengamanannya. Ini push button, jadi kuncinya masuk sini ya. Push button. Startnya sini ya. Ya, tapi push button ini tidak bisa berfungsi kalau nggak diinjak rem. Ini safety. Kemudian belakangan sudah digunakan sebagai standar. Dari sini tampilan awal yang harus diperhatikan adalah semua hal yang dilaporkan. Bisa kita lihat di sininya. Otomatis ya. Akan nyala semua, parking, ABS, jadi semuanya ya. Off-nya tahu saya posisi. Jadi kalau ada yang malfunction pasti akan kelihatan. Ya, tadi ada gambar mobil tapi mobil bawah utuh. Artinya semua normal. Kalau ada yang diperlukan untuk pergi ke workshop, untuk ke bengkel, dia akan gambar mobil kayak sedang diderek. Kemudian di sini ada kecepatannya 6 speed, tapi seperti Anda tahu BMW adalah pelopornya Triptonic transmission, matic yang bisa dibikin manual. Ini mengadopsi teknologinya F1, pedal shift di jari. Ini mau naik, ini mau turunin. Ini persneling. Kalau mau ngebut dengan triptoniknya, dengan manual, saya hanya tinggal konsen dan tangan saya aja yang kemudian fitur-fiturnya di sini CD bisa saya kendalikan dari sini. Ini volume turun naik dan track CD-nya. Kemudian ini adalah pengontrolan saya perputaran AC di dalam. Di sini saya juga bisa konekkan fasilitas handphone saya ke dalam sistem audio ini. Pakai Bluetooth gitu ya? Pakai Bluetooth. Sehingga ketika saya mengemudi. Padahal 2010 nih ya? Padahal 2010. Kalau yang sekarang, mobil-mobil sekarang mungkin teknologinya udah sama seperti ini. Ya, tapi ini kan pelopornya. 2010. Ini memang pelopornya. Selama Pak Bibit mengendarai ini, kecepatan maksimal pernah sampai berapa kilometer per jam nih? Saya kecepatan tertingginya di 220. Sebetulnya dari powernya masih sisa banyak, tapi terus terang jalannya tidak mendukung. Nggak mendukung. Itu saya sudah coba di beberapa jalan tol sebelumnya, tapi saya dapat 220 di Jagorawi. Karena memang kualitasnya Jagorawi oke. Ya, mungkin itu bagi pemirsa semuanya, Jagorawi memang kondisi jalannya bagus lah. Baru zaman Pak Harto. Sekarang jalanan baru dibangun, besok udah rusak. Nah, ini catatan buat kita semua, jalanan di Indonesia ini buat PU ataupun kontraktor yang membangun jalan itu kualitas itu nomor 1. Oke. Nah, saya berani 220 karena perasaannya kayak apa tuh 220? Biasa saja. Karena pengamanannya bagus. Safety-nya oke ya. Airbag-nya ada di mana-mana. Di tiang ada. Airbag di belakang ada. Sistem rodanya ini anti slip.
apabila separuh mobil saja yang terkena air, ini 2 ban di sebelah kiri itu otomatis mengadjust. Sehingga tidak mungkin slip. Dengan begitu pula standar remnya pasti udah ABS dan bannya jenisnya Ren Flat Tire. Ren Flat Tire. Ya, ban yang tidak bisa meledak, jenis ban yang lebih banyak bajanya. Harganya berapa itu, Pak? Satu bannya? Kalau sekarang ada berkisar satu bannya itu Bridgestone Ren Flat Tire di 8 juta. 8 juta ya satu ban Tapi ya tapi worth it lah untuk keamanannya. Nah, karena Ren Flat Tire jadi nggak akan bocor, nggak akan gembos. Tapi demikian tekanan ban berkurang akan mengabarkan di sini. Terdetek ya? Terdetek, cek tire dan sistem ban itu otomatis menjaga tekanannya. Tekanannya ini rekomendasi pabrikan adalah 29 PSI. Apabila lebih, misalnya saya mompanya 35, dia akan merilis sendiri tekanannya, akan mengurangi sendiri. Makanya sistem ventil dan segala rupanya juga khusus. Kemudian dalam kondisi ada trouble, ban itu masih bisa dikendarai 200 kilo. Kalau saya ke Bandung pakai ini, ada trouble di Bandung, saya masih berani pulang sampai Jakarta. Sedikit saja, ketika kita mengoperasikan di reverse atau mundur, spion belakang kiri itu turun dengan sendirinya. Turun otomatis ya? Otomatis. Nah, kalau masuk persneling mundur, dia akan dengan sendirinya otomatis turun sampai saya bisa ngelihat bannya. Terus kemudian merawat mobil ini apa susahnya Pak Bibit? Misalkan terkait masalah spare part, apakah susah atau gampang untuk mendapatkannya kalau ada yang malfunction misalkan seperti itu? Saya punya langganan. Langganan saya resmi BMW Gallery di Bintaro. Untuk partnya, sejauh partnya fast moving seperti busi, wiper dan sebagainya itu ready stock. Tapi justru ada kadang-kadang part kecil yang bikin kita ketawa sambil agak jengkel. Gimana itu? Pernah terjadi. Suatu hari mobil kan jarang saya pakai, suatu hari saya panasin, trouble buka kap mesinnya ini. Buka sendiri? Nggak bisa buka. Nggak bisa buka. Nggak bisa buka, saya bawa ke BMW, dilihat komputer, jadi kuncinya ini itu menyimpan memori. Ada memorinya ya di dalam kunci? Jadi dia tinggal masukin ke komputer dia, itu memori perawatan ada di situ. Kalau kayak dimensi Pak Bibit ya, harus dicolok dulu. Ya. Pakai kabel gitu kan, dan lihat di komputer. Kalau ini enggak? Udah kesimpan di kunci ini. Jadi termemori semua ya? Nah, termemori itu di situ nggak ada malfunction. Clear ya? Clear. Pakai komputer itu yang kayak Pak Kris bilang, dicolokin juga di dalam karena lebih menyeluruh, nggak ketemu. Saya bilang ini BMW mau saya ganti bajai atau apa ini? Bisa nggak ketemu. Oke Pak, kalau gitu ditinggal. Hari berikutnya belum sampai 3 hari. Untuk cari satu penyakit aja itu bisa 3 hari. Karena di bagian itu tidak dilalui sensor, sehingga tidak terbaca oleh komputer. Itu ada relaynya, relay kecil jumlahnya cuma 2. Itunya rusak. Oke, ganti. Baik Pak, tapi inden relay saja nggak bisa diganti sini, harus beli di single finger Jerman. Sehingga waktu itu perlu 2 minggu atau 3 minggu. Karena ini sesuatu yang jarang rusak atau disebut slowly moving, bukan fast moving komponen. Tapi intinya yang segala sesuatu yang rusak bisa di cover dengan bengkel BMW di Indonesia. Itu kan kita tadi sudah bercerita tentang bagaimana kenyamanan memakai BMW ini atau menceritakan bagaimana kendalanya dan seterusnya. Mungkin ke depan kita akan lebih dalam lagi Pak Bibit, fitur-fiturnya atau mesinnya dan seterusnya. Tetapi pesan Pak Bibit, recommended nggak terhadap pilihan ini? Jadi bagi orang yang seneng speed, ini sangat recommended. Lawannya cuma satu, Fairlady. Tapi kalau kita nyalinya sama ya bisa imbang.
karena safety-nya jauh lebih baik. Oke, Dari- itu Sobat CK Channel, kalau yang ada berkeinginan membeli BMW seri Z4 ini, mungkin bisa ikuti channel CK berikutnya. Obrolan santai kami ini mudah-mudahan bisa dijadikan literasi bagi yang pengen mobil sport ke depan. Ini Sobat, cara nutupnya pencet mana? Ini ya? Nah, pencet terus, tekan terus. Oh, tekan terus. Tekan terus. Ini kayak transformer Sob. Wah, kita hampir kepentok ini Sob. Udah. Terus sampai kanan. Sob, ternyata mantap. Kalian harus beli ini. Saya nanti beli 2. Ya, beli 2 buat koleksi. Terima kasih Sobat CK Channel. Pada kesempatan ini kami tadi udah mereview bersama Pak Didit. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian semua yang pecinta mobil sport. Salam Sobat CK Channel.